Tindakan-tindakan seperti bullying dan kekerasan seksual ini adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Gencaran-gencaran sosialisasi ini harus terus diberikan kepada semua lintas usia, khususnya para teman-teman di sekolah. Seorang remaja yang menjadi korban bullying dan kekerasan hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Kasus ini menjadi panggilan bagi kita semua, masyarakat, untuk menangani serius fenomena ini dan melindungi yang rentan di tengah tekanan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua teman-teman. Terima kasih kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris bersama kembali, yakni ngaji bris tentang apa? Ngaji bris terkait isu atau tema yang sedang populer hari ini. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi karena akhir-akhir ini Indonesia sedang marak dan gencar dengan adanya film kontroversial dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Mari ngaji bris bersama. Teman-teman, ngaji bris bersama kali ini yakni terkait tragedi kematian Vina, korban bullying dan kekerasan yang tidak termaafkan. Sebelumnya kami memberitahukan atau trigger warning bahwasannya pembahasan ini memicu trauma khususnya bagi para teman-teman penyintas kekerasan seksual. Nah, teman-teman perlu diketahui juga terkait ngaji bris bersama kali ini, yakni terkait salah satu film kontroversial di Indonesia hari ini, yang mana kasus kematian Vina ini adalah cerminan dari betapa merusaknya dampak bullying itu sendiri dan kekerasan seksual yang terus-menerus menelan korban. Dalam ngaji bris bersama kali ini, kita akan mengeksplorasi tragedi yang menimpa Vina, seorang remaja yang menjadi korban bullying dan kekerasan hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Kasus ini menjadi panggilan bagi kita semua, masyarakat, untuk menangani serius fenomena ini dan melindungi yang rentan di tengah tekanan sosial. Jadi untuk ngaji bris bersama kali ini memang kita akan menampilkan poin-poin tertentu yang tentunya dibahas secara tuntas, dan teman-teman boleh banget mampir di kolom komentar kami terkait misal teman-teman udah nonton filmnya atau merasakan apa yang dirasakan oleh Vina atau pemeran utama di film itu. Nah teman-teman, untuk poin pertama ini kita bahas terlebih dahulu siapa sih sosok Vina ini. Nah, Vina ini adalah seorang remaja yang hidupnya dipenuhi dengan penderitaan akibat bullying dan kekerasan yang tidak termaafkan tadi. Intimidasi ini terus berulang dan serangan fisik telah membuatnya terjebak dalam lingkaran kekerasan yang menentukan takdirnya. Dan yang kedua, terkait bullying ini, saya kira tidak bisa serta-merta dimaafkan dengan kepala dingin atau dengan kekeluargaan saja. Karena selain kasus bullying dan kekerasan seksual yang terus-menerus terjadi dan menelan korban yang banyak, hal ini tentunya harus menjadi evaluasi kita bersama di lintas atau lingkungan manapun, yang mana posisi penting di sini adalah peran orang tua dan peran para guru di sekitarnya, khususnya untuk para siswa-siswi gitu. Nah, yang kedua terkait bullying ini, perjalanan menuju tragedi bullying yang dirasakan oleh Vina tidak hanya terbatas pada kata-kata kasar saja atau penghinaan saja, tetapi juga mencakup ancaman dan kekerasan fisik yang penderitaannya tidak bisa terbayangkan oleh remaja-remaja seumurannya yang seharusnya menikmati masa remajanya dengan damai, bahagia, tentram, aman, dan nyaman. Lalu ketiga, terkait eskalasi menuju kekerasan yang dirasakan oleh Vina. Saya kira kekerasan fisik, kekerasan seksual, bullying yang terjadi akibat tekanan yang tidak tertahankan tadi ya teman-teman. Penyebabnya apa? Mungkin kalau bullying itu tidak bisa kita pukul rata. Sebabnya adalah misal merasa benci kepada salah seorang tersebut atau merasa tersaingi misal. Jadi saya kira sebab-sebab munculnya bullying itu adalah ketika orang yang dibullying ini bisa menjadi penyebab teman-temannya merasa tidak sama gitu. Misal dia lebih cantik, dia lebih pintar, atau bahkan orang-orang yang saya kira dikatakan lemah, orang-orang yang pendiam, orang-orang yang introvert. Nah, bullying-bullying ini terjadi atau timbul dari
hal-hal tersebut dan biasanya dirasakan atau dialami oleh para siswa-siswi di sekolahan. Nah, bullying ini yang dirasakan oleh Vina dirasakannya terus-menerus atau berkelanjutan hingga Vina akhirnya terdesak. Kadang-kadang kita tahu secara sadar korban-korban bullying teman-teman siswa-siswa ini ketika dia sudah merasakan atau sadar betul dia dibullying nih sama teman-temannya, pasti timbul atau memicu rasa ingin membalas terhadap orang-orang yang membullying dia atau membuli dia seperti itu. Dan seperti yang dikatakan di awal bahwasanya bullyingnya ini tidak hanya berupa perkataan atau kekerasan fisik saja, tetapi sudah kemana-mana teman-teman. Detail kisahnya mungkin teman-teman bisa langsung lihat filmnya ya teman-teman. Mungkin ini warning atau pemberitahuan kepada teman-teman yang mengalami atau merasakan bullying dimanapun kalian berada. Lebih baik teman-teman itu bercerita kepada siapa? Bercerita kepada yang kamu percaya atau yang bisa membackup dirimu, misalkan teman dekat, misalkan keluarga, agar kejadian-kejadian bullying ini tidak terus terjadi. Nah, misal teman-teman korban yang mengalami bullyingnya di sekolah, teman-teman juga bisa menceritakan kepada guru-gurunya gitu. Misal mungkin lebih spesifiknya di sekolah itu ada guru BK atau wali kelas. Jadi jangan diam saja atau malah berontak dengan membalas teman-teman yang membullying teman-teman tadi gitu. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman meminimalisir atau mencegah agar kejadian bullying itu tidak terulang kembali atau tidak terulang terus-menerus. Teman-teman lebih baik cerita kepada teman, sahabat, bahkan harusnya ke keluarga seperti itu. Mungkin selanjutnya terkait tanggapan masyarakat dan tanggapan hukum terkait kasus kematian Vina ini ya teman-teman. Kasus kematian Vina ini harusnya menjadi panggilan bagi masyarakat dan otoritas hukum untuk bertindak. Bertindak seperti apa? Bertindak secara nyata tentunya. Tanggapan yang tegas dan berdaya bagi kasus-kasus seperti ini diperlukan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya tragedi yang serupa di waktu-waktu yang tidak bisa kita ketahui gitu. Jadi seharusnya tanggapan masyarakat terkait kasus ini atau tragedi ini, entah teman-teman yang sudah menonton filmnya atau belum, seharusnya menjadi panggilan jiwa ya teman-teman, agar kasus bullying ini tidak terus terjadi, kasus kekerasan seksual juga tidak terjadi, dan adanya backup atau pencegahan yang dilakukan secara nyata oleh orang-orang terdekatnya, misalkan guru, teman satu kelas, kakak kelas, bahkan ataupun yang paling penting di keluarga tadi seperti itu. Nah, untuk tanggapan hukum atau kepada aparat ya, saya kira sampai hari ini atau sampai tahun ini para pelaku yang membunuh Vina ini masih ada beberapa yang DPO atau daftar pencarian orang. Kalau tidak salah 3 orang yang masih belum tertangkap. Nah, katanya di awal itu sutradara menginformasikan kepada pihak internal keluarga Vina terkait pembuatan dan penayangan film ini bertujuan agar para pelaku yang membunuh Vina ini lekas ditangkap seperti itu. Tapi pada kenyataannya dari 2016 sampai 2024 ini 3 pelaku yang masih belum ditangkap seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait tragedi miris ini. Kita juga harus menghormati kenangan Vina ya teman-teman. Vina ini bukan hanya statistik dalam daftar korban bullying dan kekerasan seksual, dia juga seorang individu yang berharga hidupnya yang mana dihancurkan oleh kejahatan yang tidak termaafkan ini. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya tindakan-tindakan seperti bullying dan kekerasan seksual ini adalah kejahatan yang tidak termaafkan, karena ketika yang mengalami atau menjadi korban bullying dan kekerasan seksual ini adalah para siswa, tidak hanya diselesaikan dengan kepala dingin atau kekeluargaan saja, karena terkait kekerasan seksual dan bullying ini mengakibatkan trauma yang berkepanjangan, depresi yang berkepanjangan, dan takut atau kekhawatiran berlebih dari para korban yang mengalami. Jadi sudah seharusnya kita semua lebih aware terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap teman, terkait perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang kurang tepat yang seharusnya di usia-usia tersebut, misal umuran Vina kala itu kalau tidak salah 16 tahun teman-teman, seharusnya kan mereka merasakan hidup yang lebih nyaman seperti itu dan ya enjoy untuk berangkat
atau pulang di sekolah seperti itu. Mari kita menghormati kenangannya dengan mengambil tindakan untuk mencegah tragedi serupa. Kita semua harus melakukan tindakan pencegahan secara nyata yang harus dilakukan oleh semua pihak, oleh kita semua yang berada di kalangan komunitas yang bergulat di penyintas kekerasan seksual, bullying, lalu pelecehan seksual. Nah, gencaran-gencaran sosialisasi ini harus terus diberikan kepada semua lintas usia, khususnya para teman-teman di sekolah. Di poin akhirnya adalah kasus kematian Vina ini adalah pengingat yang menyedihkan akan bahaya yang dihadapi oleh individu yang menjadi korban bullying dan kekerasan seksual, teman-teman. Hanya dengan menghadapinya dengan serius dan mengambil tindakan yang tegas, kita dapat berharap untuk mencegah tragedi-tragedi serupa terulang kembali dan melindungi generasi mendatang dari penderitaan yang tidak perlu. Mungkin teman-teman sudah melihat video-video sebelumnya yang kita tampilkan ya di kanal YouTube kami terkait parenting, terkait memahami lebih dalam kekerasan seksual, dan kali ini kita membahas terkait bullying yang berkelanjutan pada pembunuhan tragis yang dirasakan oleh Vina tadi. Semoga tragedi ini tidak terulang kembali dan kita semua bisa berevaluasi lebih, dan semoga aparat hukum dan regulasi hukum di Indonesia lebih real melakukan tindakan nyata agar 3 orang pelaku yang membunuh Vina lekas ditemukan dan dipenjarakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menyorot kisah tragis Vina ini, Ngaji Bris Bersama bertujuan untuk menggugah kesadaran tentang dampak merusak dari bullying itu sendiri dan kekerasan seksual, teman-teman, serta menekankan perlunya tindakan yang nyata untuk melindungi masyarakat rentan seperti para teman-teman siswa-siswi di sekolahan khususnya di Indonesia. Baik teman-teman, Ngaji Bris Bersama kali ini sudah ada di ujung tanduk. Teman-teman jangan lupa untuk mampir di kolom komentar kami apapun pembahasan yang bisa dibahas di kolom komentar terkait bullying, terkait kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan terkait film tadi. Ketika teman-teman sudah menonton atau hanya melihat review-review dari film yang sudah diunggah di bioskop Indonesia, silakan teman-teman mampir di kolom komentar kami karena kita akan sama-sama saling sharing terkait Ngaji Bris Bersama kali ini. Terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kekerasan seksual.